Ya. Apakah pasien-pasien dengan usus buntu ini harus dirawat dulu di rumah sakit atau langsung saja dioperasi begitu, Dok? Jadi setelah kita tegakkan diagnosis dari tahap-tahapnya tadi Hmm. itu, ada pemeriksaan anamnesik, pemeriksaan fisik, laboratorium dan lain sudah kita tegakkan. Kalau dokternya sudah mengatakan ini usus buntu. Dan juga kita diingatkan juga ya, Dok ya, bahwa nyeri perut itu tidak semuanya sama. Ada beberapa sign atau tanda-tanda yang bisa kita kenali dan untuk membedakannya dengan penyakit yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast spesial yang dipersembahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kali ini kita akan memperingati hari spesial, yaitu Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Nura Harfi, yaitu dokter umum yang sedang bertugas di RSUD Lamadukeleng di Sengkang Wajo. Nah, momentum ini bukan hanya sebagai perayaan tetapi juga sebagai pengingat bagaimana peran dokter di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya sebagai penyembuh tetapi juga sebagai pendidik, pendamping dan juga pelindung bagi kesehatan masyarakat. Nah, sebagai bentuk bakti kami ingin terus mendekatkan informasi ke telinga dan juga hati masyarakat. Hari ini kita akan mengangkat salah satu topik yang sangat sering, tapi sering juga terlambat ditangani, yaitu penyakit apendisitis yang biasa didengar dengan istilah usus buntu. Nah, mungkin kita sering mendengar cerita tentang tetangga kita kenapa tiba-tiba dioperasi ya. Ternyata dia usus buntu. Kenapa? Apa penyebabnya? Dan apakah penyakit usus buntu ini semuanya harus dioperasi? Nah, hari ini kita sangat beruntung karena sudah ada narasumber yang hadir, yaitu Dr. Haji Muhammad Rizal, spesialis bedah, yaitu dokter yang berpengalaman di bidang bedah. Dokter ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukeleng dan juga Rumah Sakit Hikmah. Beliau juga aktif di sosial media Instagram dan juga TikTok. Mungkin teman-teman bisa dikunjungi juga akun sosial medianya ya. Baik, saya izin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Rizal. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok, Mana Dr. Nura alhamdulillah. masih sering lari ya? Ya sering dok, harus wajib kita olahraga dok. Iya, ya, Baik. jaga tubuh ya. Iya dok, siap Ya. dok. Kira-kira Oke. dokter kesibukannya hari ini atau saat ini bagaimana dok? Ya, tetaplah karena kita masih aktif di rumah sakit, pagi di rumah sakit umum, sore di rumah sakit Hikmah. Wah, Ya, padat ya dok ya? samping itu ya olahraga. Nah, betul dok. Saya punya klub olahraga Iya. tenis. Itu sudah sejak saya datang di sini 2000 berapa ya? 2004 25. Dan 5 tahun terakhir ini saya aktif juga di ada komunitas lari ya di Sengkang Wajo Runner. Betul dok, Ini iya dok. Dr. Nura tahu kalau Iya di dok. Wajo ini banyak yang penggemar lari. Betul Saya dok. sangat mengapresiasi masyarakat di sini sudah mengerti betapa pentingnya olahraga. Olahraga Ya, betul untuk sekali. menjaga tubuh sehat, pikiran sehat, jiwa sehat. Betul Ya, dok, berarti seolah. selain berpraktek berarti aktif juga ya dok ya, olahraga gitu ya dok ya, sharing-sharing ilmu begitu ya. Wah, seru sekali ya teman-teman ya. Mungkin langsung saja ya dok, mungkin sudah tidak sabar ingin membahas tuntas mengenai penyakit usus buntu ya dok ya. Oke, Dr. Nura, saya menjelaskan apa itu yang disebut penyakit usus buntu ataupun appendix. Kalau bahasa kedokterannya appendix, yang meradang itu appendicitis. Gampang aja, organnya apa ditambah saya itis di belakang, jadi itis. Kalau infeksi di daerah kulit, kalau derma kan kulitnya derma, kalau infeksi ya dermatitis. Dermatitis. Nah, itu ya. Oke, terima kasih kepada para pemirsa yang ada di Wajo, kemudian anggota ID, terima kasih sudah dipercayakan kepada saya untuk membuat podcast ini ya, podcast ya, untuk dalam rangka untuk Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia cabang Wajo. Jadi kita hari ini saya sangat mengapresiasi dari anggota atau pengurus ID untuk kita memberikan penjelasan mengenai penyakit bedah, khususnya yang seperti tadi Dr. Nura sampaikan bahwa kita akan berbincang sehat mengenal tentang penyakit appendix
ya ataupun usus buntu. Mungkin apa yang mau ditanyakan Dokter Nura ini ya, Baik, biar dokter. masyarakat tahu apa itu. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan dok dari masyarakat yang seringkali bingung dok tentang penyakit usus buntu ini dok. Mungkin kita mulai aja dari apa itu penyakit usus buntu dan kenapa bisa terjadi begitu. Ya, jadi usus buntu itu organ usus yang melengket di saluran cerna bagian usus besar, ya di bagian kanan. Itu ada suatu organ di situ, bentuknya seperti cacing. Kadang-kadang di buku-buku IPA itu waktu kita SMA biasa disebut umbai cacing. Iya betul. Ya, karena kenapa disebut begitu? Karena seperti bentuknya cacing, dia kecil. Kalau di pelajaran anatomi waktu kita kuliah itu, dia letaknya itu di kolon sekum, ya, dan dia akan menempel di situ dan panjangnya itu kira-kira kalau secara di perpustakaan itu antara 5 sampai 15 cm, ya. Kemudian bentuknya bentuk corong. Kenapa dia bercorong? Jadi ada yang kecil dan ada yang besar begini. Jadi dia makin ke menempel di sini kecil, ke yang keluar dia besar begini. Jadi dia kalau dia bentuknya seperti corong, dia kalau balon. Kalau balon yang menempel sini, kalau dalam besar di sini menyempit. Itu juga yang menyebabkan terjadinya di kemudian hari bikin problem. Apalagi kita tanya penyebabnya. Kenapa bisa terjadi begitu dok? Penyumbatan kah atau ini Ya. dok? Jadi penyebabnya itu di literatur dikatakan bahwa adanya sumbatan di dalam lumen. Lumen itu rongga, ya. Jadi kalau usus itu kan mulai dari saluran cerna ini, saluran cerna yang panjang itu mulai dari mulut, kemudian sini esophagus, kemudian gaster, usus halus, kolon besar, kolon di sini dia melingkar di sebelah kanan. Terjadi sumbatan di dalam rongga atau lumen di ususnya tersebut, usus buntu ya. Jadi kenapa terjadi sumbatan? Oleh karena di situ terjadi adanya benda asing yang menempel di situ. Benda situ bisa tinja yang mengeras, ya, bisa oleh karena cacing, bisa oleh karena tumor, toh, bisa oleh karena proliferasi sendiri dari sel-sel daripada usus tersebut. Jadi kenapa terjadi infeksi? Oleh karena hambatan daripada pembuluh darah itu, oleh karena adanya sumbatan tadi, baik itu oleh karena tinja yang mengeras sehingga aliran limpa terhambat. Tadi kita sudah belajar bahwa di sistem tubuh kita ada aliran limpa, pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, yang pertama-tama tersumbat itu aliran limpa, sementara usus appendix ini tetap menghasilkan cairan sekret 1 sampai 2 di literatur sampai 2 ml per hari. Bayangkan kalau dalam satu hari itu tidak bisa mengalir keluar, dia akan menyebabkan terjadinya penggempungan. Nah, disitulah terjadi yang disebut stagnan daripada cairan itu, menyebabkan mudah terjadi infeksi. Nah, akan berakibat hal-hal yang bisa terjadi, gejalanya apa begini. Penyebabnya itu ada oleh karena tadi adanya kuman yang di situ menjadi peradangan. Ini yang bahaya. Baik dok, berarti ada 3 penyebab ya dok, entah itu dari infeksinya, kumannya, atau dari cacing, atau bisa saja proliferasi sendiri atau tumor begitu. Sumbatannya, jadi sumbatannya penyebabkan. Jadi awal pertama itu karena sumbatan. Sumbatan ini yang tadi saya katakan bahwa ada tinja yang mengeras, kemudian ada cacing, benda asing cacing, kemudian ada tumor sendiri. Kemudian ada dari proliferasi dari sel-sel terjadi hiperplasia daripada sel-sel dari apa di situ, sehingga aliran limfa, aliran pembuluh vena, aliran arteri juga terhambat. Perlu diketahui bahwa aliran yang paling lambat itu limfa. Kemudian sesudah itu makin mengeras, terjepit vena, terhambat vena. Lama-lama juga arteri juga terhambat. Sehingga kalau arteri sudah terlibat di situ terhambat, bisa terjadi kematian atau nekrosis daripada jaringan ada di situ, organ situ, karena dia tidak mendapat lagi suplai oksigen. Iya betul dok.
Berbahaya ya dok ya Berbahaya ternyata ya sekali. usus buntu ini ya dok. Iya. Kira-kira gejalanya apa ya dok? Mungkin biar masyarakat lebih aware begitu dok kayak tentang gejalanya apa ya tanda-tanda yang bisa dikenali. Baik itu tanda-tanda awal sehingga tidak terjadi tadi yang menyebabkan ususnya nekrosis atau kematian yaitu kurangnya suplai oksigen begitu dok. Oh iya, jadi kalau tanda awal sebelum saya masuk ke sana, saya juga akan jelaskan bahwa insidennya ya. Mm-mm. Jadi ini semua apa usia itu antara umur 20 sampai 30 tahun Mm. paling banyak di literatur. Kemudian untuk jenis kelamin sama saja, mau laki-laki mau perempuan itu kesempatan untuk menderita atau mendapat kena penyakit appendicitis ini sama saja. Mm. Gejala awal, pertama rasa tidak enak di daerah ulu hati. Mm-mm. Kadang-kadang di masyarakat banyak mengatakan mau asal lambungnya naik, Mm. ya. Pada itu gejala awal obstruksi atau sumbatan daripada pengaliran dari cairan atau benda-benda yang akan dikeluarkan oleh usus sendiri, sehingga dia terjadi peregangan, sehingga tanda awalnya itu menyebabkan tanya mual-mual, Mm. itu tanda obstruksi, Iya dok. mual, kemudian lama-lama muntah, Iya. ya, nyeri, nyeri yang masih rasa tidak enak, makan tidak mau, muntah. Kemudian dalam hitungan jam, 2-3 jam kemudian nyerinya berpindah, terlokalisir. Mm-mm. Nah, sila saya di perut bagian bawah. Karena memang letaknya usus buntu itu ada di perut Kanan kanan bawah. bawah secara anatomi. Nah, itu dia. Jadi Mm. gejalanya mual-mual, nyeri, kemudian nyerinya pindah ke perut kanan bawah. Mm. Kadang-kadang ada setelah beberapa jam kemudian karena dia muntah-muntah, kemudian dia tidak makan, dehidrasi juga, Mm. Mm. suhu badan naik sedikit. Iya. Nah, itu gejala awal. Tapi jelas itu bahwa penyakit ini suatu penyakit yang akut, Takut. tiba-tiba bisa kena pada saat kita di mana saja. Mm-mm. Mungkin pada saat kita sementara olahraga lari Betul ataupun dok. main tenis ataupun lagi sekolah belajar, tiba-tiba dia lihat gurunya lihat kenapa anak ini lagi menunduk, muntah, itu gejala awal. Betul. Sehingga nanti memang perlu diketahui gejala awal dari usus buntu tersebut. Betul. Ya. Berarti perbedaannya itu ya dok ya, nyeri ulu hati yang berpindah ke perut kanan bawah dan juga mual, juga ada bisa muntah dan lama-lama dehidrasi dan juga ada peningkatan suhu tubuh atau demam. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang biasanya melihat oh ini ternyata penyakitnya asam lambung biasa itu perlu dicurigai ya karena jangan takut untuk periksa diri ke dokter ya dok ya biar lebih tahu gejalanya itu apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita. Oke dok, tadi sudah gejala dok. Nah kira-kira apa faktor resiko yang bisa meningkatkan seseorang terkena penyakit usus buntu begitu dok? Oh iya, jadi tadi udah jelas, sudah Nura, kalau ada itu sebaiknya dia datang ke dokter untuk periksakan diri. Tentu dokternya akan memberikan wawancara. Nah tadi saya sudah jelaskan bahwa gejala-gejalanya itu disampaikan sama yang bersangkutan ataupun yang mengantar pasiennya, dia akan diperiksa fisik, pemeriksaan fisik. Jadi dokter itu tidak ujuk-ujuk langsung dikasih di telepon atau di WA, dok saya ini begini sakit apa, wah tidak bisa kita Betul dok. diagnosis ya, itu baru tanda, baru gejala, sign, kemudian kita akan periksa fisik. Karena kalau kita periksa fisik kita lihat mulai dari kepala, mata, dada, perut, kemudian sampai kaki, jadi kita akan periksa secara utuh orangnya. Kemudian setelah itu tidak ada yang lain, kita terfokus pada perutnya. Jadi kita lihat periksa pandang, lihat bagaimana bentuk perutnya, seimbang atau tidak, warnanya bagaimana, pada saat dia napas, adakah dia napas perutnya terhambat atau tidak. Biasanya kalau dokternya itu sudah lihat, baru masuk dari pintu praktek atau rumah sakit, pasien datang dengan membungkuk-bungkuk, Udah dia kelihatan ya pegang dok? tangannya, sudah kelihatan bahwa dia kenapa dia begitu, karena dia berusaha untuk melindungi supaya kalau dia posisinya begitu akan mengurangi rasa nyerinya. Nah, pastinya dokternya oh ini salah satu tanda yang kita sudah terfokus ke sana, jangan-jangan ini usus buntu. Itu tapi bukan berarti itu yang menjelaskan, harus diperlukan anamnesis, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ada yang disebut dengan pemeriksaan palpasi, kemudian nyeri tekan. Biasanya kalau ada ropsin saya kita tindih di kiri, jangan langsung ke kanan diperiksanya. Di kiri, bukan di situ dok. Coba yang mana sakit? Oh di kanan, nah itu. Kemudian ini belum bersaing. Jadi dokter sudah tahu itu apa itu ropsin saing atau belum bersaing. Tanya bahwa
Kalau diperiksa ditekan yang kiri, perut kiri bagian atas, yang lebih nyeri itu bagian kanan. Kenapa demikian? Oleh karena dia terdorong ususnya ke dalam, udara yang ada di daerah kolong tidak tertampung ke sana, sehingga nanti udaranya kembali ke dalam rongga usus buntunya dan dia tambah meregang, tambah nyeri. Betul dok. Nah itu menyebabkan. Kadang-kadang juga pasiennya disuruh batuk, coba batuk. Saya tidak batuk dok, bukan. Saya cuma minta ala-ala batuk saya supaya nanti tekanan intra perutnya meninggi, ada nyeri begitu. Betul dok. Begitu. Mungkin makanya nanti sering-sering melihat kasusnya supaya nanti lebih tajam untuk mendiagnosis ya. Betul sekali dok. Ya. Jadi yang di rumah mungkin atau di mana saja jangan takut untuk periksa ke dokter ya dok, karena tidak langsung ujuk-ujuk diberikan tindakan, tapi pasti diperiksa dulu. Atau mungkin jika tidak mengarah ke apendisitis, mungkin dokter bisa mengarahkan ke penyakit lain ya dok ya. Ya. Karena prosesnya panjang ya dok, harus diperiksa dulu, harus dilihat dulu, harus di pemeriksaan fisik, dan juga tadi awalnya diwawancara pemeriksaan fisik, dan jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang mungkin akan dilakukan ya dok ya. Iya, kalau pemeriksaan penunjang itu setelah kita periksa untuk membantu mempertajam lagi, melihat biasanya kalau kita lihat itu kita tahu darah putih, Iya dok. darahnya, darah vena, kemudian diperiksa leukositnya akan naik. Iya. Normanya kan sampai 10.000 tuh. Nanti kalau dia lebih dari itu berarti sudah gejala awal dari suatu infeksi dari usus buntu. Nanti kalau tidak ditangani, ia akan makin meningkat lagi. Jadi kadang-kadang itu kalau saya dapat telepon dari UGD, ya saya itu tanyakan leukositnya kayak gimana. Nah, Betul gitu. dok. Jadi kalau sudah itu juga bisa juga di pemeriksaan USG, ya USG ya bisa dilihat apakah ada peradangan di daerah tersebut. Tetapi yang jelas itu pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium itu pemeriksaan penunjang. Yang jelas yang kesemuanya ini komprehensif periksa, baru nanti kesimpulannya apa. Dokternya akan memberikan kesimpulan, oh ini penyakit usus buntu, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, wawancara, kita periksa pasiennya, lihat, kemudian kita ada pemeriksaan tambahan, USG, dan kalau perlu tidak perlu terlalu banyak pemeriksaan, karena usus buntu ini Jelas ya. yang jelas sekali. Cuma kalau memang kalau orang tua atau apa, kita mesti lebih hati-hati juga karena banyak penyakit Tumor. yang berhubungan dengan nyeri yang sama dengan tersebut. Tapi kalau sudah jelas, kita diagnosis bahwa ini usus buntu. Nanti kita sampaikan sama orang tuanya tindakannya apa. Betul dok. Oke. Kira-kira dok tadi dok pada masih penasaran nih dok. Kira-kira apa faktor resikonya dok? Tadi kan penyebabnya karena ada penyumbatan ya dok ya. Nah kira-kira apa faktor resikonya dok, biar mungkin bisa dijauhi faktor resikonya. Entah itu katanya ada apakah mitos atau fakta juga dok, makan cabai atau lombok atau biji-bijian, buah-buahan, biji jambu atau yang lainnya bisa menyebabkan penyumbatan atau bisa bikin radang pada usus buntunya dok. Iya, jadi gaya hidup. Jadi penyebabnya itu predisposisi. Jadi bukan penyebab pasti. Predisposisi yang dianggap memicu terjadinya penyakit tersebut. Salah satunya itu kalau pola gaya hidup yang kurang sehat. Maksudnya kurang sehat itu makan makanan yang tidak banyak mengandung serat. Jadi kalau bisa para pemirsa yang ada di luar sana atau ibu-ibu, ya kalau makan makanan yang mengandung banyak serat. Iya dok. Kenapa begitu? Oleh karena kalau kita makan makanan serat itu stay daripada tinja di dalam itu tidak lama. Karena kalau dia lama tinggal di dalam usus, dia akan diserap terus. Makanya kalau beberapa hari tidak berak, dia akan mengeras, dia akan mengedan. Banyak penyakit itu terjadi. Salah satunya itu adalah usus buntu. Jadi gaya hidup, olahraga yang teratur, minum air putih, ya seperti ini disiapkan ini minum air putih supaya lebih membuat peristaltik atau usus kita itu bekerja dengan baik. Karena fungsi usus itu memang fungsinya dia itu menyerap cairan yang ada di situ, kemudian sisanya ampasnya itu setelah tidak digunakan lagi diekskresi melalui tinja. Nah kalau tidak dikeluarkan ini dia akan mengeras di dalam. Banyak setelah saya operasi ternyata memang yang saya temukan itu adalah tinja yang mengeras, bukan biji-bijian. Makan biji-biji bukan begitu ya. Nggak gitu konsepnya ya dok. Lomboknya bahaya kalau misalnya lomboknya diserahkan biji-bijian, maka semua orang yang makan lombok kalau usus buntu Iya tidak. betul dok. Di literatur dikatakan bahwa karena adanya sumbatan karena tinja yang mengeras, fekolit.
istilahnya. Betul dok. Ya, Berarti jadi karena itu mitos, Dr. Nura, mitos mitos itu ya ya. dok ya. Apalagi kalau lombok nanti tidak ada lagi yang mau makan lombok. Iya, nanti penjual lombok nggak ada yang beli ya dok kalau misalnya Apalagi ini. merasa nafsu makan juga itu, Iya dok, ya. betul dok. Berarti karena ini ya dok ya, faktor risikonya karena kurangnya konsumsi serat, kurangnya konsumsi air putih, dan juga sering nahan-nahan BAB gitu ya dok. Ya, yang aduh, pokoknya kalau sudah ada sinyal-sinyal untuk membuang air besar, ya Keluarkan saja ya keluarkan dok. saja, cari Betul dok. tempat yang sesuai dengan tempatnya di toilet. Iya dok. Ya. Baik dok. Tadi kan dijelaskan ya dok ya, pasiennya harus diperiksa dulu dok. Entah itu diwawancara dulu, di pemeriksaan fisik dulu, begitu dok. Ya. Apakah pasien-pasien dengan usus buntu ini harus dirawat dulu di rumah sakit atau langsung saja dioperasi begitu dok? Oh iya, jadi setelah kita tegakkan diagnosis dari tahap-tahapnya tadi itu, ada pemeriksaan anamnesik, pemeriksaan fisik, laboratorium dan lain sudah kita tegakkan, ini usus buntu. Pada saat itu kita rencanakan untuk tindakan untuk operasi. Memang ini sangat menakutkan, sangat ini untuk kita sebagai orang tua ataupun saudara ataupun kita sendiri yang kena itu pasti Takut ya dok. takut. Namanya operasi, wah gimana dok, operasinya kayak gimana? Ya, karena kalau tidak dioperasi, perjalanan penyakit itu akan berlanjut terus. Iya betul. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa secara anatomi yang melengket itu bagian yang sumbatan ini akan terhambat. Kalau sudah terlibat gangguan pembuluh darah, arteri, ya, arteri itu membawa makanan ke sana untuk organ ini. Jadi itu pembuluh nadi, ada darah dia bawa ke sana, itu membawa misi untuk kasih makan ini sehat supaya apendiksnya atau usus buntunya ini tetap sehat. Tetap bisa apa istilahnya, metabolisme. Tapi kalau dia tidak pasokkan makanan ke sana, dia akan kelaparan selnya, ya, iskemia Kurang ya, namanya. Kalau dia iskemia jadi sekali dan dia itu bisa terjadi kematian sel. Nah, kematian sel menyebabkan nekrosis. Kalau dia nekrosis bocor keluarlah itu apa yang ada di dalam rongga di dalam lumen usus buntu tersebut, keluar tainya, tinja keluar. Wah, itu yang bahaya ya dok ya. Maksudnya mencemari rongga perut. Karena tinja itu harusnya ada di dalam rongga lumen usus, tidak untuk di rongga perut. Kalau dia luar, maka kuman di situ akan menyebar ke seluruh rongga perut dan itu disebut sebagai peritonitis, infeksi seluruh perut. Nah, tindakannya kalau sudah begitu, kita harus buka lebar, buka laparotomi, cuci perutnya, cuci ususnya. Iya betul. Ya, itu. Makanya bahayanya kalau kita tunda-tunda. Betul. Memang ada sih setelah dikasih pengobatan, dia akan menjadi kronik, apendisitis kronik, menjadi infiltrat. Ya, sistem tubuh kita itu di dalam ada namanya omentum. Omentum itu ada pertahanan tubuh, dia akan melengket di situ. Tetapi kalau anak-anak, omentumnya masih pendek. Dia tidak bisa mengcover, menutup. Sehingga usus yang meradang ini dia tidak bisa menutup, sehingga kalau dia pecah, dia akan keluar. Tapi kalau dia punya banyak ini omentum, kalau orang dewasa banyak, dia akan menutup, ataupun gizinya bagus, dia tutup itu, ya, pertahanan tubuh yang Allah sudah ciptakan kita ini, bahwa dia sistem pertahanan tubuh, dia akan menutup secara spontan di dalam. Itu bisa sembuh. Nah, bisa. Tapi kemudian di hari lagi kan bisa lagi kalau pertahanan tubuhnya turun lagi, kena lagi serangan. Jadi memang bahayanya sebaiknya memang kalau dokternya sudah mengatakan ini usus buntu, mari kita berdoa sama-sama untuk melakukan tindakan. Karena tindakan yang baik itu drug of choice, yang operasi. Tidak ada obat minum. Bisa obat tetapi kita tidak tahu pasien ini akan jatuh ke dalam stadiumnya yang lebih parah atau tidak. Seandainya kita tahu bahwa ini bisa menjadi kronik, ini akan menutup sendiri, ya tidak usah dioperasi. Karena memang operasi itu memang memerlukan mental, kesiapan, dan tentunya juga butuh perawatan yang lebih lama di rumah sakit. Ya. Betul sekali ya dok ya, ternyata sebahaya itu penyakit usus buntu, sehingga kalau misalnya kita ketemu kasus usus buntu, memang penting untuk diperiksakan ke dokter dan juga direncanakan tindakan selanjutnya. Karena ditakutkan itu ya dok ya, iskemik, kemudian nanti supaya oksigennya kurang, nekrosis, atau bisa bocor dan juga mengenai seluruh
organ di perut sehingga bisa jadinya radang seluruh perut. Nah, itu yang dibahayakan ya, Dok ya. Iya. Masa nanti kotoran-kotoran di usus kita pecah, nanti abis itu kotor perutnya, kan kasihan ya, Dok ya. Ya. Nah, sebelum jadinya yang lebih parah, nah jadi kalau misalnya ada nyeri ulu hati berpindah ke kanan, segera periksakan diri ke dokter ya, Dok ya, biar nanti dibelahnya cuma di sini, Ya. nggak lebih lebar lagi gitu, jadi lukanya lebih cantik juga ya, Dok. Oke, begitu. Nah, berarti satu-satunya cara memang dioperasi ya, Dok, jika sudah ditegakkan penyakit apendisitis ya, Dok ya. Iya, jadi salah-satunya cara artinya harus ada komunikasi antara penderitanya dengan keluarga penderita bahwa kita jelaskan. Mm-mm. Jadi karena memang untuk tindakan operasi itu perlu kesepakatan bersama. Betul. Jadi kita buat tapi kita jelaskan bahwa perjalanan penyakit akan begini. Untuk diagnosa ini kita perlu juga harus hati-hati memang, karena ada beberapa penyakit yang Mirip-mirip sama ya, Dok. gejalanya dengan penyakit usus buntu ini, yaitu terutama untuk ibu-ibu agak susah. Misalnya pada Iya, Dok. ibu-ibu yang Kandungan ya, Dok. Iya, iya. kehamilan ektopik. Iya, Dok. Jadi ada gangguan karena kehamilannya terganggu. Jadi dia hamil sebenarnya, hamil di luar kandungan, pecah. Mereka nyeri yang sama, Iya, Dok. gejala yang sama. Bedanya itu biasanya kalau kehamilan yang terganggu ini karena kehamilan di luar kandungan, dia akan HB-nya rendah. Kenapa HB-nya rendah? Karena perdarahan di dalam rongga perut. Nyerinya juga hebat sama. Makanya memang kita perlu anamnesis yang baik, wawancara apakah yang bersangkutan dalam masa subur, kapan terakhir dia mens, apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Kemudian kita akan periksa juga kencingnya hamil atau tidak. Kadang-kadang kita USG, pada saat USG itu juga di samping untuk melihat radang apendisnya ada atau apakah ada penyakit lain yang ada di sekitar tersebut. Iya, berarti USG. Ya, USG. Bisa juga disamarkan juga adanya batu ureter, batu di saluran kencing. Nyeri juga. Nah, cuma nyerinya ini kalau batu itu nyerinya itu bersifat hilang timbul. Iya, Dok. Bedanya kalau tadi rumah buntu nyerinya terus menerus. Kalau yang karena batu saluran kemih yang sebelah kanan, nyeri itu hilang timbul. Ada episode nyeri tinggi sekali, pokoknya dia guling-guling orangnya. Udah lama-lama lagi hilang lagi. Nah itu bukan usus buntu kalau kayak gitu. Ya. Dan juga ada faktor resikonya berbeda ya, Dok ya. Beda. Mungkin dari kurang minum atau mungkin dari konsumsi makanannya ya, Dok ya, yang bisa menyebabkan timbulnya batu. Sehingga penting ya untuk memeriksakan diri ke dokter. Kira-kira ini penyakitnya apa? Apakah bagian kandungannya yang terkena? Karena memang mirip-mirip ya, Dok ya. Sehingga tadi, oh ya, Dok, tadi kan penyakitnya ini kan kalau misalnya direncanakan operasi kan perlu dirawat inap ya, Dok. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sebelum dan sesudah operasi, Dok? Dan kenapa pasiennya udah sakit kok dipuasain lagi gitu, Dok? Kasihan anak-anaknya ya, Dok ya, udah nyeri perut, aduh lapar gitu, Dok, mau dioperasi tapi harus puasa gitu, Dok. Ya, jadi Persiapannya, Dok. memang kalau kita mau operasi memang ada persiapannya. Salah satunya itu dipuasakan, dikosongkan dulu lambung. Ya, pengosongan lambung kan 3-4-5 jam. Jadi kita harus puasakan. Kenapa begitu? Karena pada saat kita mau lakukan tindakan, ditakutkan supaya kalau dia muntah tidak ada yang keluar. Kalau dia muntah dan ada sisa makanan, dia kan tidak refleks, tidur dia. Dia bisa masuk ke saluran napas, bahaya obstruksi jalan napas. Oleh karena itu dipuasakan dengan harapan nanti pada saat nanti operasi dia muntah, tidak ada keluar, tidak ada sisa-sisa makanan. Itu yang menyebabkan kita harus prepare bahwa harus dipuasakan. Bukan berarti kita mau nyiksa anaknya bilang ini sudah sakit di rumah kalian pada dia mau makan, lapar memang ya. Itu salah satunya. Tapi setelah operasi itu boleh langsung makan setelah ada peristaltik. Nggak usah tunggu lagi ini harus kentut dulu, tidak. Kita periksa dokternya dia sudah ada peristaltik usus, ususnya sudah bergerak, sudah boleh minum ya. Jadi harus secepatnya mobilisasi dan minum supaya dia lebih pulih. Ya. Apalagi sekarang untuk operasi di perut ke bawah itu, ya, karena sudah spinal. Iya, Dok. Jadi pasiennya sadar. Sadar ya, Dok ya. Sadar. Ya, jadi lokal saja, nunya anestesinya spinal, dan anestesi kita sudah jago-jago di rumah sakit umum itu. Ada cuma bisa. Jadi sekarang sudah jarang kita lakukan tindakan operasi untuk daerah perut ke bawah itu dengan general.
Jadi sambil operasi kita bisa ngobrol dengan pasiennya. Betul dok. Jadi Senang, tidak ya. perlu takut ya dok Tidak ya. perlu takut, ya dia bisa lihat. Tapi ada juga pasien, dok saya takut lihat lampu-lampu. Oke, saya mau tidur dok. Oke, dokter anestesinya kasih tidur. Ya. Kira-kira dok, tadi kan ternyata selain puasa dok juga mental ya dok ya harus dipersiapkan ya dok. Dokter apakah ada pesan-kesan kepada masyarakat yang ragu nih dok untuk periksa nyeri perut gitu dok, atau takut dioperasi begitu dok, atau entah itu persiapan mentalnya atau bagaimana begitu dok, pesan-kesannya dok? Iya, persiapan mental itu memang kita harus jelaskan. Karena biasanya keluarga atau pasien itu mentalnya down karena dia tidak tahu saya mau diapakan. Ini kenapa saya dioperasi. Kalau kita sudah jelaskan apa penyebabnya, bagaimana itu jalannya operasi, apakah nyerinya bagaimana, saya tidur atau tidak, kita jelaskan. Apa komplikasi akan terjadi kalau tidak dioperasi. Sehingga nanti setelah kita jelaskan secara utuh, komprehensif semuanya, dia akan lebih nyaman dan biasanya dia akan lebih istilahnya itu sabar menerima ini sambil dia berdoa kepada Allah. Makanya setiap kali kita mau operasi itu pasien-pasien saya ajak berdoa sama-sama. Iya dok. Ayo mari kita berdoa supaya Allah memudahkan kelancaran untuk proses perjalanan operasi. Karena yang jelas itu yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya, dok, bukan dokternya, bukan kita, hanya membantu Perantara ya dok. pasien perantara ya, supaya nanti secara ilmu dengan operasi bisa diangkat penyakitnya. Ya. Apalagi yang tadi ditanya itu? Itu dok, kira-kira persiapannya apa aja dok gitu dok, dan apakah ada pesan kepada pasca operasi tadi saya sudah katakan bahwa dia akan stay di rumah sakit. Jangan takut, untuk sekarang ini dari Wajo ini sudah UHC, sudah di-cover, pemerintah daerah sudah meng-cover seluruh warga Wajo yang punya KTP aktif BPJS-nya. Jadi untuk persoalan biaya tidak ada lagi. Ya, sekarang kan bawa KTP saja. Kalau kakak saya lihat, oh ini sudah terbayar. Jadi kalau bahasanya juga pasien itu tidak mau operasi bukan karena tidak mau operasi, tidak ada uang. Iya dok. Tentunya pemerintah sekarang itu sudah ada program JKN, OPJS, kemudian apalagi di Wajo ini sudah UHC. Jadi semua sudah tercover oleh pemerintah daerah, sudah bayar. Jadi untuk Wajo, daerah Wajo, kalau mau berobat ya sesuai dengan aturan boleh. Tetapi tetap ada. Misalnya kalau emergensi langsung UGD. Tapi kalau ini emergensi, khusus buntu ini emergensi, sehingga perlu langsung ke UGD. Tapi kalau tidak emergensi, ke KTP dulu, puskesmas, dokter keluarga, baru dirujuk ke rumah sakit kalau perlu. Gitu. Oke, berarti ini sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ya, karena penanganannya sendiri itu dari dokter bedah langsung, dan juga di cover juga ya dok ya, ada fasilitas dari pemerintah ya dok ya, sehingga tidak usah risau begitu. Mungkin kalau takut wajar ya dok, karena mau dioperasi, tapi mungkin bisa dipersiapkan lagi mentalnya, dan juga lebih baik diketahui secara dini daripada nanti lebih parah ya dok ya. Baik. Dan yang sebagai kesimpulan, iya boleh dok. Kesimpulannya, ya, kesimpulan. Udah ini yang jelas itu bahwa penyakit susu buntu ini pertama penyakitnya akut, tiba-tiba. Jadi jangan ragu kalau tiba-tiba tengah malam sakit 24 jam UGD. Boleh datang langsung ya dok. Dokter jaga ada, dokter bedahnya standby di rumah, on call. Nanti ditelepon. Biasa itu yang dokter jaga, dokter Nura, dokter Preska, dokter Raspiani, semuanya itu yang dokter jaga itu terbuyung telepon saya malam-malam. Tapi jangan di WA, ditelepon saja ya. Ditelepon. Siap. Dok, saya minta maaf. Dok, saya minta maaf. Saya tugas saya begitu. Pokoknya datang rumah sakit. Mau tengah malam jam berapapun rumah sakit kita siap untuk menerima pasien. Ya. Ya kalau misalnya dokternya ngantuk-ngantuk ya wajar jangan ngantuk. Tetapi tetap otaknya tetap itu fokus sama pasien. Iya betul dok. Ya. Udah biasa ya dok. Iya. Iya. Apalagi kalau kita sekolah, waduh. Iya dok, lebih ini ya dok ya. Lebih dan nongkrongnya di UGD. Iya dok. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya
topik kita hari ini mengenai radang usus buntu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya dok kepada Dokter Muhammad Rizal, spesialis bedah yang untuk penjelasannya yang begitu lugas dan juga komprehensif ya dok. Nah kita tadi sudah belajar bahwa apendisitis ini bukan hanya sekedar nyeri perut, tetapi bisa berakibat fatal jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan cepat. Nah terlambat sedikit aja bisa berdampak buruk, yaitu bisa infeksi di seluruh tubuh yang menyebar di rongga perutnya. Dan juga kita diingatkan juga ya dok ya bahwa nyeri perut itu tidak semuanya sama. Ada beberapa sign atau tanda-tanda yang bisa kita kenali dan untuk membedakannya dengan penyakit yang lain. Dan juga penting bagi kita, baik bagi dari orang tua, dari yang muda hingga yang lebih tua, untuk tidak menyepelekan gejala-gejala yang terjadi di area perut begitu. Nah sehingga perlunya kepekaan dini dan juga awareness kita terhadap tubuh kita untuk mencegah penyakit dari yang paling sederhana. Nah, baik, podcast ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Untuk melalui kegiatan ini, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo ingin terus mendekatkan ilmu kesehatan ke masyarakat dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan juga relevan ya dok, dengan penyakit-penyakit yang sering ada di masyarakat. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita harap tidak hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga pengingat penting untuk lebih peduli terhadap sinyal-sinyal kecil yang terjadi di tubuh kita. Nah, jangan lupa juga podcastnya bisa di-share ke keluarga, teman, sahabat, atau orang tersayang juga boleh di-share, biar nanti orang-orang terdekat kita tidak terkena apendisitis ya dok. Ya, jangan sampai orang-orang yang tersayang. Terkena, tapi mengenal. Ya, biar bisa mengenal, ya, mencegah ya dok ya, karena mencegah lebih baik dibanding mengobati ya dok. Oke. Nah, kami izin pamit dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap peka terhadap diri kita, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter apabila ada penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang tidak biasa. Baik, sampai jumpa di obrolan selanjutnya ya dok ya. Ya. Sampai jumpa dok. Oke, sampai jumpa juga orang-orang di rumah bersama kami Idi Wajo untuk Wajo yang lebih sehat. Baik, kami izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.